Halo teman Sirklo, ngobrol soal bisnis yuk. Sirklo Talk episode 1 ini, kita kedatangan Kak Yunita Endah Lestari, founder dari Rekan Legal, yang akan berbagi tentang legalitas untuk bisnis online. Yuk kita dengerin dan belajar sama-sama. Tak kenal maka tak sayang, aku mau izin dulu nih untuk memperkenalkan diri. Aku Yunita Endah Lestari, CEO dan founder dari Rekan Legal. Backgroundku, aku lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia juga. Aku memulai karir profesionalku sebagai lawyer di beberapa law firm, pertama di Lubis untuk Maramis, kedua di Hanafiah Punggawa and Partners yang sekarang sudah terafiliasi dengan International Law Firm Dentons. Kemudian aku beralih jadi dari lawyer jadi in-house legal di Halodoc, dan 1 tahun terakhir ini aku fokus mendirikan Rekan Legal. Yang pertama ada legalitas usaha, yang kedua ada day-to-day legal. Nah, legalitas usaha ini sebenarnya aku akan membahas mengenai apa sih legalitas yang perlu teman-teman ketahui dan miliki ketika menjalankan suatu usaha. Dimulai nanti akan ada pembahasan sektor usaha, skala usaha, bentuk usaha, dan perizinan usaha. Nah, mungkin nanti teman-teman akan bingung nih, kenapa kok perizinan usaha malah dibahas di bagian paling akhir? Nah, jawabannya karena sebelum kita bisa mengetahui apa perizinan usaha yang kita bisa perlu miliki ketika menjalankan bisnis, kita perlu mengetahui dulu nih sektor usaha kita, apa sih skala usaha kita dan bentuk usaha kita. Baru nanti kita bisa mengetahui perizinan apa yang wajib dimiliki sebagai pelaku usaha. Gitu. Nah, yang kedua ada day-to-day legal. Day-to-day legal ini lebih membahas mengenai legalitas apa sih yang juga teman-teman perlu ketahui dan miliki ketika menjalankan sudah running the business gitu. Nah, nanti akan ada 2 section, ada hak kekayaan intelektual atau HAKI dan perjanjian atau kontrak gitu. Oke, aku masuk ke section pertama ya, teman-teman semua mengenai legalitas usaha. Nah, seperti tadi aku mention, bagian pertamanya akan ada membahas mengenai sektor usaha. Untuk teman-teman bisa mengetahui apa sih sektor usaha dari bisnisnya teman-teman, nah teman-teman bisa mengacu ke peraturan yang dikeluarkan oleh BPS sebenarnya, Badan Pusat Statistik. Nah, peraturan yang dikeluarkan BPS ini namanya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI. Jadi KBLI ini terdiri dari ribuan klasifikasi bidang usaha yang terdiri dari 5 digit kode. Nah, BPS ini dalam mengeluarkan KBLI yaitu bidang-bidang usaha yang berlaku di Indonesia ini mengadopsi dari Asian Common Industrial Classification atau ACIC. Lanjut, aku akan jelasin saat ini mengenai skala usaha. Nah, skala usaha yang akan aku jelasin ini mengacu ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Ini sebenarnya setiap sektor usaha yang tadi aku bilang itu punya aturannya masing-masing, tapi secara general ini ngacunya ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini. Ini bisa langsung berlaku untuk sektor perdagangan dan pariwisata karena mereka nggak punya aturan khusus. Intinya untuk mikro kecil itu kekayaan bersih yang maksimal dimiliki itu dinilai 500 juta. Kekayaan bersih itu apa? Kekayaan bersih adalah aset yang teman-teman usaha teman-teman miliki, yaitu aset-aset di luar tanah dan bangunan yang telah dikurangi oleh kewajiban atau utang-utang. Nah, itu namanya kekayaan bersih. Nah, untuk mikro kecil maksimalnya adalah 500 juta. Sedangkan untuk hasil usaha itu maksudnya adalah hasil penjualan tahunan dari usahanya teman-teman gitu. Nah, hasil penjualan tahunan ini kalau belum ada usahanya itu bisa estimasi aja 1 tahun. Dan itu juga net gitu, bukan yang bruto, bukan yang kotor ya. Itu angkanya di maksimal 2,5 miliar untuk usaha mikro kecil. Nah, yang bagian ketiga, after tadi kita bahas mengenai sektor usaha dan skala usaha, kita masuk ke badan usaha nih teman-teman. Nah, seperti mungkin teman-teman juga udah pada familiar, bentuk badan usaha itu ada berbagai jenis gitu. Terus ada juga pengklasifikasiannya, ada badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang non berbadan hukum. Untuk yang berbadan hukum, contoh badan usahanya adalah PT dan koperasi. Sedangkan untuk yang non badan hukum, badan usaha yang non badan hukum itu contohnya adalah CV, firma, persekutuan perdata atau usaha perorangan aja. Nah, perbedaannya apa? Perbedaan yang pertama adalah terkait mengenai subjek hukumnya, gitu. Kalau misalnya badan usaha yang berbadan hukum, gitu, yang menjadi subjek hukumnya adalah si badan usaha itu sendiri. Contohnya ya si PT itu sendiri. Jadi maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah pengemban hak dan kewajibannya adalah PT itu sendiri.
ketika misalnya PT itu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Berarti yang terikat terhadap hak dan kewajiban dengan pihak ketiga itu adalah PT itu sendiri gitu. Nah, berbeda dengan badan usaha yang non berbadan hukum, yang menjadi subjek hukum itu tetap si pemilik usaha teman-teman, bukan si badan usahanya. Jadi pengemban hak dan kewajibannya tetap si pemilik usaha. Jadi yang ketika misalnya CV-nya kerjasama dengan pihak ketiga, ya berarti pemilik usahanya juga menjadi pengemban hak dan kewajiban terhadap kerjasama yang dilakukan oleh CV tersebut gitu. Nah, yang kedua yang gak kalah penting adalah perbedaannya di harta kekayaan teman-teman. Nah, untuk badan usaha yang berbadan hukum, kekayaan badan usaha tersebut tuh terpisah dengan kekayaan pribadi dari pemilik gitu. Jadi kalau misalnya PT punya aset gitu ya, punya harta, yaitu jadi asetnya PT sendiri gitu, bukan termasuk asetnya si pemilik. Begitu juga, tapi beda dengan yang badan usaha non badan hukum, dia harta kekayaannya tuh antara badan usaha dan pemilik itu tergabung gitu, ada campuran harta di situ. Nah, isunya apa? Isunya bisa jadi ketika nanti akan ada utang gitu, apabila si badan usaha itu punya utang. Kalau contohnya, kalau seandainya PT punya utang dan amit-amit PT itu tidak bisa bayar hutangnya gitu ya. Nah, pemiliknya, pemegang sahamnya itu tidak terikat terhadap utang dari PT. Berbeda dengan misalnya CV, firma persekutuan perdata atau usaha perorangan, ketika si badan usahanya berhutang gitu ya dengan pihak lain dan tidak bisa membayar hutangnya, maka pemilik dari badan usaha tersebut juga harus bertanggung jawab, harus bisa apa namanya penggantian hutangnya gitu ya, pelunasan hutangnya bisa diambil dari harta kekayaan dari si CV itu sendiri atau firma persekutuan perdata atau usaha perorangan itu sendiri. Nah, itu perbedaannya ya teman-teman. Legalitas apa sih yang perlu nih dimiliki ketika teman-teman sudah running the business gitu. Nah, pertama ada section mengenai hak kekayaan intelektual gitu. Nah, hak kekayaan intelektual ini ada macam-macam jenisnya teman-teman. Aku ambil contoh untuk usaha yang kita udah sama-sama tahu ya supaya gampang, McDonald's gitu. Nah, McDonald's ternyata bisa banyak banget nih teman-teman hak kekayaan intelektual yang dilindungi gitu. Dimulai dari contohnya merek gitu ya. Nah, merek ini apa? Merek ini adalah hak kekayaan intelektual yang dapat dilindungi dengan merek adalah nama dan logo dari McDonald's itu sendiri gitu. Lalu ada paten. Paten ini adalah ketika misalnya McDonald's punya inovasi mesin ice cream gitu ya. Terus ternyata mesin ice cream ini secara teknologi bisa sangat apa namanya hemat energi gitu ya dan belum pernah ada yang daftarin patennya. Nah, ini nanti mesin ice creamnya McDonald's itu bisa dilindungi dengan yang namanya paten gitu. Nah, sedangkan lagu jingle McDonald's bisa dilindungi dengan hak cipta. Untuk resep ayam goreng bisa dilindungi dengan rahasia dagang dan bentuk gelas McDonald's kalau ternyata bentuknya unik gitu ya, beda dari bentuk-bentuk gelas lain dan belum pernah didaftarkan, belum pernah ada yang mendaftarkan, itu bisa dilindungi dengan yang namanya desain industri. Terakhir nih sebenarnya ada pembahasan mengenai perjanjian dan kontrak gitu ya. Nah, kalau dilihat dari jenis kekuatan pembuktiannya, seenggaknya nih ada 4 jenis perjanjian sebenarnya. Ada perjanjian lisan. Perjanjian lisan ini tapi bisa dibuat tapi sulit pas dibuktikan gitu. Terus ada perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis ini merupakan akta di bawah tangan tapi mudah dibantah gitu ya. Lalu ada perjanjian tertulis yang dilegalisasi oleh notaris. Ini juga sebenarnya masih akta di bawah tangan tapi lumayan agak kuat gitu ya karena bisa ada pembuktian yang dijamin oleh notaris, yaitu orang yang membubuhkan tanda tangan yang dilegalisasi perjanjiannya oleh notaris itu gitu. Dan yang terakhir ada perjanjian tertulis otentik notaris. Nah, ini bentuknya otentik, pembuktiannya sempurna dan tidak bisa dibantah sebenarnya. Cuma memang tidak harus setiap perjanjian yang teman-teman buat gitu ya harus diakta notariskan, itu tidak perlu. Bisa teman-teman nanti lihat dari keurgenan gitu ya, misalnya dari nilai perjanjian yang besar misalnya dan cukup bahaya, makanya perlu diakta notariskan. Nah, terus untuk jenis hubungan dengan subjeknya ini ada 3 nih, bisa dilihat dari 3 misalnya. Dari sesama founders, yaitu jenisnya namanya perjanjiannya founders agreement. Terus kalau dengan karyawan namanya perjanjian kerja. Sedangkan yang paling banyak dan paling penting banget untuk dibuat sebenarnya ada yang namanya perjanjian dengan mitra bisnis. Terdiri dari misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, perjanjian kerjasama atau perjanjian hutang piutang. Aku mau info juga mengenai sebenarnya apa sih bedanya MOU dan perjanjian gitu. Karena
teman-teman biasanya suka menganggap sama nih antara MOU atau Memorandum of Understanding dengan perjanjian. Karena sebenarnya itu berbeda gitu ya. Bedanya apa? Nah, bedanya ini. Bedanya kalau MOU itu sebenarnya hanya sebagai niat awal kerjasama. Jadi hanya intention, baru intention gitu ya. Sedangkan kalau perjanjian ini sudah sebagai tahap eksekusi kerjasama gitu. Nah, kalau MOU itu yang kedua tidak mengikat para pihak, sedangkan perjanjian itu sudah mengikat para pihak. MOU tidak mencantumkan detail komersial karena tadi kan masih intention, baru niatan awal, jadi tentunya belum mencantumkan detail komersial. Sedangkan perjanjian itu sudah mencantumkan detail komersial. Komersial tujuannya buat apa? Tujuannya ya supaya kerjasama bisa dieksekusi gitu. Nah, yang terakhir perbedaannya MOU itu tidak wajib dilakukan, sedangkan perjanjian wajib untuk dilakukan. Maksudnya karena tadi tidak mengikat para pihak ya, kalau MOU ya berarti tidak wajib untuk dilakukan, sedangkan perjanjian itu ya karena sudah mengikat para pihaknya, maka sudah wajib dilakukan gitu. Itu perbedaannya yang mendasar, jadi semoga dapat pemahaman dan penjelasan dari aku, teman-teman udah nggak kebalik-balik lagi ya dalam menyebut yang namanya MOU dan perjanjian, karena itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Oke, thank you teman-teman. Itu sesi materi yang bisa aku sampaikan dan aku bisa jelasin ke teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman terkait legalitas usaha yang perlu teman-teman miliki dan pahami ya ketika menjalankan kegiatan. Nah, itu dia insight dari Kak Yunita. Semoga insight tadi bermanfaat untuk teman-teman Sirklo ya. Sampai jumpa di episode Sirklo Talk selanjutnya.